Segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, yang terpuji atas keagungan, baik kesempurnaan yang ada pada zat ataupun kesempurnaan yang terdapat pada sifat, dan kesempurnaan yang terdapat pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang juga terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan yang tidaklah sesuatu disebut sebagai kenikmatan kecuali jika menjadi sebab yang dengannya seorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, maka fasilitas apapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya itu adalah bala, sebagaimana ucapan sebagian salaf rahimahumullah, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallahi fahuwal bala. Segala bentuk kenikmatan yang tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka sejatinya itu adalah musibah. Maka di antara kenikmatan yang dengannya kita berharap lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dalam artian lebih mampu untuk mentaati dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala, adalah dimudahkannya untuk kita untuk belajar, dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sarana yang dengannya seorang lebih mampu merealisasikan surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah perjalanannya hal-hal dalam kehidupannya sehingga dia pun sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk materi dan topik yang kita pelajari secara rutin ba'dul asr di setiap hari Jumat, yaitu tentang uququl walidain, yang dengan kita mempelajarinya kita lebih mampu memiliki antisipasi yang dengannya kita terhindar dari kejelekan jiwa dan amal kita, yang dengannya kita menhurhakai kedua orang tua kita. Karena dari perintah-perintah yang ada untuk seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, semua itu menunjukkan bahwasanya amal ketaatan ini membutuhkan kepada seorang berusaha lebih, seorang upaya lebih. Banyaknya ayat dan hadis yang berbicara tentang hal ini, birrul walidain, menunjukkan bahwasanya membutuhkan untuk kemudian seorang punya pengkondisian lebih, perjuangan lebih, dalam artian tidak akan mudah. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfum ri'in adraka walidayhi aw ahadahuma thumma la yadkhulul jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecelakaan bagi anak yang mendapati kedua orang tuanya menua bersama dia atau salah satunya, kemudian yang demikian itu tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Menunjukkan bahwasanya butuh upaya lebih, terlebih lagi ketika mereka sudah menua, ketika mereka sudah sepuh. Maka dengan belajar kita berharap kita punya motivasi lebih, kita punya alasan yang lebih banyak untuk kemudian kita mengesampingkan keinginan kita, kepentingan kita, ego kita, kemudian menjadikan kepatuhan dan sikap berbakti kepada kedua orang tua sebagai skala prioritas utama. Kita telah sampai pada pembahasan tentang sebab-sebab yang dengannya seorang anak mendurhakai kedua orang tuanya, sebab-sebab yang dengannya seorang anak sampai terjatuh dalam kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Ya, setelah poin pertama atau sebab pertama yang disebutkan oleh penulis adalah kebodohan, kejahilan. Seorang enggak belajar sehingga tidak mengetahui bahwasanya ini adalah konsekuensi ya, dari ketaatan atau bahkan diantara bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar, dengan ilmu, seorang menjadi tahu dan sadar bahwasanya sebagaimana perintah-perintah yang lain, birrul walidain ini juga kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan perintah ini orang tuanya harus baik, orang tuanya harus bertanggung jawab, orang tuanya juga harus yang relevan. Itu bukan syarat. Birrul walidain perintah. Urusan birrul walidain bukan permasalahan take and give. Kalau orang tua baik kita baik, kalau mereka jelek kita jelek. Ya, enggak. Justru nas'alullahal afiyah. Kondisi yang tidak kita harapkan ya, ketika orang tua kita adalah orang tua yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan, afanallahu ya, minha, maka meskipun
ada kondisi yang tidak diharapkan, misal di mana sebagian orang tua tidak menjalankan amanah dan perannya sebagai seorang tua sebagaimana yang seharusnya. Justru kondisi semacam ini menjadi pembeda seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya karena itu ibadah, ketaatan dan perintah dari Allah, atau sekedar karena faktor take and give. Seperti ketika seorang berakhlak mulia dengan berbagai bentuk akhlak mulia, antara seorang yang memang diciptakan oleh Allah punya karakter sopan, pendiam, tenang, dan hal-hal lain dari karakter-karakter positif. Allah ciptakan sebagian hamba dengan karakter yang seperti itu. Ada sebagian hamba yang memang diciptakan oleh Allah temperamen, sumbu pendek, nggak terlalu cerdas, akhirnya pertimbangannya sering kurang matang. Antara dua orang ini ketika sama-sama keduanya berakhlak mulia, ini nilainya di sisi Allah apa sama atau tidak? Tidak. Karena seorang yang memang sudah tercipta dalam kondisi punya tabiat-tabiat yang positif, dia akan mudah untuk merealisasikan akhlak mulia, sementara kawannya membutuhkan apa? Perjuangan lebih, tantangan lebih, cobaan lebih, dia lebih punya effort, dia harus lebih struggle untuk kemudian mampu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dan mengesampingkan karakter asli dan dasarnya. Maka demikian juga birrul walidain ya akan menjadi sebuah amalan yang lebih besar dari nilai yang semestinya ketika justru kondisinya si anak menghadapi orang tua yang justru tidak sesuai dengan harapan. Jadi jangan justru dijadikan kondisi orang tua yang tidak sesuai dengan harapan untuk kemudian ini alasan untuk seorang kemudian meninggalkan ibadah birrul walidain. Justru ya jenengan tak enak orang wong tuane apik ya, wong tuane masya Allah laku, wong tuane begini dan begitu. Justru ya yang jelas Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan masalah dalam kehidupan seorang, Allah tahu bahwasanya orang tersebut mampu untuk memikul semua beban tersebut dan tetap bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, dalam perintah-perintah dan larangannya. Maka di sini disebutkan faktor pertama yang dengannya terjadi kedurhakaan seorang anak terhadap kedua orang tua adalah kebodohan, kejahilan. Ya, oleh karenanya wajar ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? Ajibtu liman la yatlubul ilm kaifa nafsu tad'uhu ilal khair. Saya heran sama orang yang enggak belajar, bagaimana jiwanya tergerak untuk beramal dengan amalan-amalan positif. Heran. Gimana coba? Caranya seorang tawadhu tapi enggak belajar. Gimana caranya seorang memprioritaskan akhirat kalau dia nggak belajar? Gimana caranya dia bersabar kalau dia nggak belajar? Gimana caranya dia bisa belajar memaafkan orang lain kalau dia nggak belajar? Maka kaifa nafsuhu tad'uhu ilal khair fi halatin la yatlubul ilm. Ya, bagaimana mungkin seorang akan termotivasi jiwanya mendorong dia untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, di antaranya birrul walidain, kalau dia tidak pernah belajar. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin seorang bisa bersabar menerima ya perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya kalau dia tidak punya alasan ilmu yang menjadikan dia punya alasan kenapa saya harus bersabar. Faktor kedua atau sebab kedua yang disebutkan oleh penulis adalah su'u tarbiyah, tarbiyah yang jelek. Sebab munculnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah tarbiyah yang jelek, pendidikan yang buruk. Seorang tidak pernah diajari, nggak ada yang ngajari. Fal walidan idza lam yurabbiya auladahuma ala taqwa wal birri wasilati wa tatlubal ma'ali fa inna dzalika sayaquduhum ila tamarrudi wal uquqi. Kedua orang tua, dan kita semua akan menjadi orang tua. Kedua orang tua, ayah atau ibu, jika tidak mentarbiyah anak-anak mereka untuk berjalan di atas ketakwaan, kebaikan, silaturahim, dan orang menjadi anak-anak yang terbiasa dengan nilai-nilai positif
Maka yang demikian tersebut akan mendorong dan mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang berkepribadian suka membangkang dan durhaka. An-nafsu ala hasbi ma tu'awwad. Jiwa itu tergantung bagaimana dibiasakan. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengajarkan, menasehatkan anak-anak itu ditarbiyah sedini mungkin sebelum mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tidak terpuji. Karena sebagaimana pohon ketika mereka masih hijau, dahan yang masih hijau masih memungkinkan untuk direkayasa, untuk tumbuh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah masih mungkin. Tapi ketika sudah menjadi kayu, ya tidak ada pilihan kecuali harus dipatahkan, kata. Maka demikian juga anak, selagi mereka masih kosong, ya sebagai orang tua harus berkejaran dengan kontaminan negatif yang akan merusak karakter dan tabiat mereka. Mereka harus secepat mungkin menyematkan dalam diri anak-anak hal-hal positif yang dengannya mereka terbiasa dengannya dan mereka familiar dengan nilai-nilai tersebut. Ya, di antara nilai-nilai tersebut adalah birrul walidain. Jangan kalah sama HP-nya anak-anak, yang di situ mereka melihat banyak hal yang menjadi sebab kerusakan akhlak mereka. Menjadi anak yang temperamen, menjadi anak yang lancang, menjadi anak yang brutal, menjadi anak yang tidak tahu, ya, wallahul musta'an, sopan santun, ya. Al-nafsu ala hasbi ma tu'awwad. Jiwa tergantung bagaimana dia dibiasakan. Kalau anak terbiasa ditarbiyah dalam artian tak mungkin mereka nggak salah, tapi begitu salah langsung dikoreksi, langsung diarahkan, langsung dibenarkan, dievaluasi, kemudian didampingi sehingga hilang kebiasaan jeleknya. Kalau baru sekali dua kali mudah, tapi kalau dijor pelowor, kalau bahasanya orang tua kita, ya mau ngomong apa terserah, gaul sama siapa terserah, ya perilakunya bagaimana terserah, ya keluar rumah bajunya kancingnya dari atas sampai bawah buka, misalnya orang tuanya bisa dilihat dari cara berpenampilan anak-anak, kan begitu kan, dari hal yang kecil kancingnya buka dari atas sampai tengah, ya duduknya kakinya diangkat, ngomong sama orang yang lebih tua matanya melotot, ini alamatus syar. Kalau sudah seperti itu, orang tua membuat anaknya rusak, yaitu ketika ada unsur membiarkan anak-anak dengan kesalahan, nggak mau repot, nggak mau ribet. Terkadang sebagian ibu-ibu anaknya di mana, dianya depan TV. Memang kata Syekh Fauzan, beliau mengingatkan dalam masalah pendidikan anak, hasil yang bagus itu tidak akan didapatkan dengan kita santai. Memang ya, tarbiyah yang bagus yang akan menghasilkan hasil yang bagus tidak akan didapatkan kecuali ketika orang tua berlelah-lelah, capek, ya mencari pengetahuan tambahan, apakah itu ilmu syariat, melihat perkataan para ulama, membaca teori-teori tentang bagaimana seharusnya anak mendapatkan pendidikan di fase usia mereka yang seperti ini dan seperti itu, mengikuti nasihat orang-orang yang sudah berpengalaman dan hal-hal yang lain. Memang membutuhkan untuk seorang kemudian lelah dan capek. Beda antara orang tua yang mondokin anak karena kesadaran agar anak menjadi baik, ya, dengan orang tua yang memondokkan anak karena ini rumah ruwet. Nah, itu beda. Orang tua yang memondokkan anaknya karena kesadaran, mereka akan sering minimal mendoakan, ya Allah jaga, ya Allah jaga, ya Allah jaga, ya Allah. Momen ketika bertemu tidak disia-siakan untuk memberikan motivasi, untuk memberikan asupan, untuk memberikan hal-hal yang dengannya mereka lebih serius, lebih menghayati bahwasanya ini perjuangan dan sebagainya, orang tuanya itu sayang dan seterusnya.
ini untuk kebaikan dia, ya, banyak. Ya, maka yang menjadi sebab kemudian sebagian anak durhaka terhadap kedua orang tuanya, ya karena mereka tidak mendapatkan pendidikan dan tarbiyah yang representatif, yang mencukupi untuk kemudian mereka punya motivasi dan alasan yang lebih banyak untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dibiasakan dan terus. Dan diantara bentuk tarbiyah, ya sebagian ulama nih ya mengambil kesimpulan dari bagaimana Allah berkomunikasi, bagaimana Allah menukilkan bentuk komunikasi antara Luqman dengan anaknya dalam surat Luqman. Satu halaman itu. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, sampai ayat yang di bawahnya. Ya, waqtud min sautik fa inna ankaral aswati la sautul hamir. Itu semuanya tentang pendidikan orang tua terhadap anak. Bagaimana orang tua mendidik anak, dari tauhidnya, dari gesturnya, dari lisannya, dari muraqabahnya, semuanya disinggung di situ. Kemudian sebagian ulama memberikan perhatian khusus pada metode dalam salah satu ayatnya, di mana ketika Allah hendak berbicara tentang birrul walidain, kalau semua ayat yang ada di situ, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku. Di situ Allah berbicara dengan bentuk komunikasi yang seperti itu. Begitu giliran berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah langsung ambil peran, enggak wahai anakku, enggak, tapi langsung Allah yang mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami, Allah SWT, wasiatkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari bentuk komunikasi yang seperti ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa kurang pas kalau menginstruksikan anak untuk berbuat kepada kedua orang tua dan yang mengkomunikasikan adalah apa? Orang tua itu sendiri, karena di situ ada konflik of interest di situ. Oh, ini mah karuan karena bapak yang berkepentingan, ada resistensi di situ memang. Tapi apa? Jadi jangan kemudian sedikit-sedikit kamu tuh jadi anak harus berbakti sama orang tua, bolak-balik itu, nggak jalan. Sampaikan kisah bagaimana Uwais Al-Qarni hadirkan di majelis taklim yang di situ membahas tentang birrul walidain, sehingga orang anak-anak lebih tulus mencerna. Dia nggak berpikir ini ada kepentingan, enggak, hilang semua itu, karena yang menyampaikan orang lain yang bukan pihak yang diuntungkan dari apa? Dari konsep ini, yaitu birrul walidain. Nah, orang tua membiasakan mereka dengan nilai-nilai positif. Nah, sama orang tua, orang yang usianya lebih tua, Rasulullah menyampaikan begini, laisa minna man la yuwaqqir kibarona wala yarhamu sigharana. Nah, Rasulullah bersabda begini, tidak termasuk dari umatku orang yang tidak menghormati orang yang secara usia lebih besar dan tidak menyayangi orang yang usianya lebih kecil. Kata Rasulullah, bukan termasuk. Menurut ini nggak baik. Ajarkan yang hadis ini dan yang semisalnya, sehingga anak terbiasa dengan apa? Adab-adab positif yang ada dalam Islam. Nanti ketika mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan adab-adab yang positif, A, B, C, D, ya, dari lisan, dari pandangan mata, dari cara berjalan, dari tindak tanduk, nanti secara otomatis nalurinya akan mengantarkan dia sama orang tuanya di lebih dari itu. Ya, kalau dia sudah terbiasa punya adab-adab yang positif, itu semua akan mengantarkan dia untuk apa? Terhadap orang tuanya lebih tahu diri. Karena sebagaimana dikatakan, al-a'malu salihah itu apa? Yatada'a, saling mengundang satu sama lain. Amal soleh itu akan mengundang satu sama lain. Sebagaimana misal dosa yang parah, ya misal ada seorang ketahuan dosanya, kok kayak gini banget ya, saking besarnya, itu sampai dia punya dosa yang sebesar itu
itu bukan tanpa muqaddimah, bukan tidak tanpa pendahuluan. Ada hal lain yang tersembunyi yang mungkin kita nggak tahu karena kita bukan orang yang modelnya kepo dan kehidupan orang lain, yang menjadi sebab kemudian dia naik sampai berujung kemudian apa? Hal yang kemudian besar dan diketahui oleh orang lain. Ada hal-hal lain yang oleh karena dikatakan apa? Fa innal jibala minal hasa. Ketahuilah gunung itu juga asalnya adalah apa? Kerikil-kerikil yang berkumpul. Demikian juga dosa. Sampai kemudian seorang berani teriak sama orang tuanya, berani banting pintu sama orang tuanya, ya, berani melotot sama orang tuanya, ya, berani berkata saya pun tidak memilih untuk dilahirkan dari rahimmu, misal naudzubillah. Ini kan ada hal-hal sebelumnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nggak mungkin anak tiba-tiba durhaka. Ada hal yang lain. Jangan sampai itu luput dari kita para orang tua. Hak mereka untuk diperhatikan secara detail pertumbuhannya bagaimana. Karena dosa itu kan membawa kepada dosa yang lain. Kejelekan akan mengantarkan kepada kejelekan yang lain. Terus kemudian muncullah kedurhakaan. Oleh karenanya dalam sebuah athar atau hadis dikatakan iyyaka wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan, dianggap kecil. Ketika itu terkumpul pada diri seorang hamba, tadinya mah dikit, tambah dikit, tambah dikit, tambah dikit, terkumpul pada seorang, kemudian membinasakan orang tersebut. Maka perlu untuk kita sebagai orang tua memperhatikan secara detail hal-hal yang ada pada anak kita, lisannya bagaimana, penampilannya seperti apa. Ya. Kalau anak-anak mulai suka cukuran yang apa namanya seperti orang jalanan misal, itu sudah harus diperhatikan. Tiba-tiba ada stripnya misal, udah nggak bisa ya kayak gitu. Wajib untuk kita menjauhkan anak kita dari penampilannya orang-orang apa? Orang-orang fasik. Karena keserupaan dalam penampilan luar akan mengantarkan kepada apa yang di dalam. Dilihat yang dikonsumsi ketika dia pinjam HP orang tuanya itu apa? Harus tahu. Kalau dia punya akun media sosial, dia harus tahu siapa friend listnya, apa yang di like, apa yang di share, apa. Jangan sampai orang tua kaget jenengan anaknya nggak tahu nge-share apa saja. Ya Allahul musta'an. Meskipun baiknya anak-anak kita tuh tidak diberikan apa gadget, ya. Tapi ketika sudah terlanjur maka harus ada upaya lebih untuk mengontrol agar anak-anak kita tetap baik, Nggak muslimnya, nggak kafirnya, semuanya tahu gadget itu apa? Lebih membawa hal negatif dibandingkan hal positif. Insyaallah itu wallahul musta'an. Ya, maka sebab kedua yang dengan itu terjadi kedurhakaan adalah tarbiyah yang tidak representatif, tarbiyah yang buruk, ya, yang muncul dari sikap orang tua yang teledor, tidak bertanggung jawab, kurang meresapi kebutuhan anak akan tarbiyah yang baik. Terlepas dari nanti yang dirugikan adalah orang tuanya, itu sampingkan dulu deh. Dampak negatifnya orang tua itu kesampingan, tapi perhatikan dong ketika anak kemudian tumbuh dengan karakter yang negatif sampai mereka durhaka terhadap kedua orang tuanya, gimana hidupnya nanti? Kalau kita benar sayang sama mereka, semestinya itu diperhatikan jauh-jauh hari sebelum kita terlanjur anak kita rusak. Wallahul musta'an. Insyaallah itu subhanakallahumma wa bihamdik.